Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin semangat dan brutal. Amin. Kecepatan adalah sebuah bobot dan kejeniusan adalah sebuah anugerah. Di dunia One Piece maupun dunia nyata, hal tercepat adalah sebuah cahaya. Kita tahu bahwa cahaya dimiliki oleh sosok luar biasa kalem, loba heureuy dan selalu meremehkan lawan atau musuhnya, yaitu Mamang Kizaru. Kizaru sangatlah luar biasa edan, tetapi Kizaru bertingkah seperti orang bodoh dan terkesan main-main menghadapi lawannya. Ketika melawan Supernova, Kizaru membantai habis mereka dengan mudah layaknya kredit motor tapi sulit bayar. Para Supernova ketika dulu bukanlah orang sembarangan, mereka memiliki harga buronan yang cukup besar. Mereka juga selalu membuat onar atau membuat masalah yang cukup besar atau kerjasama dengan seorang Yonko. Namun yang sangat menarik adalah Kizaru dengan mudah alias santai mengalahkan mereka tanpa susah payah dan terkesan seperti menghadapi anak kecil. Ini membuktikan bahwa kualitas Kizaru sangatlah luar biasa dibandingkan Kuzan. Saya juga berpikir bahwa Kizaru lebih kuat atau lebih merepotkan dibandingkan Kuzan. Kemudian yang sangat menarik adalah Kizaru tidak pernah terlihat babak belur atau tergores sedikit pun oleh musuh kecuali oleh Nika. Namun ada beberapa momen ketika Kizaru terlihat panik atau berhati-hati berhadapan dengan seorang musuh. Dua orang ini cukup mengagetkan para penonton karena tingkah lakunya menodong Kizaru di waktu yang berbeda. Kita tahu bahwa Ben menodongkan pistolnya kepada Kizaru di Marineford. Kemudian Kizaru terlihat kaget dan panik berhadapan dengan Ben Beckman. Dalam series One Piece terjadi dua kali, yaitu penodongan di Marineford dan di Movie Red. Saya berpikir bahwa Kizaru tidak takut dengan Ben, tetapi Kizaru lebih berhati-hati berhadapan dengan Ben. Kizaru sadar bahwa Ben bukanlah orang sembarangan yang dapat dikalahkan layaknya Supernova. Kizaru sadar bahwa Ben bukanlah orang tipe yang brutal dalam menyerang, melainkan orang atau manusia yang cerdik dalam menyusun sebuah penyerangan. Setidaknya Kizaru tahu meskipun belum pernah berhadapan, Ben adalah orang paling cerdas di East Blue. Rumor bahwa Ben pasti sudah terdengar ke segala tempat, terutama kepada Marine. Maka di sini Kizaru bukan takut melainkan berhati-hati melawan Ben. Ben tidak akan kalah dengan mudah, tetapi jika pertarungan terjadi maka kedua orang ini sama-sama akan babak belur. Untuk siapa yang lebih unggul atau menang sangatlah sulit ditentukan karena hanya Oda Sensei saja yang tahu jawabannya. Yang jadi tanda kurung atau membuat kita semua keheranan adalah Kizaru yang sebegitu kuat luar biasa edan ditodong senapan klasik oleh Ben. Di sini juga Ben melakukan hal tersebut dengan penuh perhitungan dan tidak sembarangan. Ben pasti sudah menganalisa kekuatan Kizaru dan beberapa kemungkinan yang akan terjadi jika melawannya. Pertarungan tidak saja mengandalkan sebuah kekuatan, melainkan skill, pemikiran, strategi pun sangatlah penting. Layaknya pedang Enma, jika diberikan kepada Usopp maka tidak akan berguna. Begitupun dengan senapan Ben yang terlihat biasa saja, namun di tangan orang yang sangat tepat akan sangatlah berbahaya edan. Ketika Zoro melawan Mihawk dulu, Mihawk hanya menggunakan pisau dapur pengerut bawang saja melawan 3 pedang Zoro. Namun pisau tersebut jika di tangan yang tepat dan ahli maka akan jauh berbahaya dibandingkan sebuah pedang terkutuk sekalipun. Maka kesimpulannya, kekuatan Ben yang dipadukan dengan kecerdasan akan sangat mengerikan. Yang berikutnya adalah Akagami no Sang. Sang adalah orang yang membuat Kizaru panik setelah Ben. Semua terlihat di Movie Red yang dilakukan oleh Sang. Sang melindungi rakyat sipil sekaligus melindungi Uta. Ketika Kizaru menyerang dan terbang, dengan sigap Sang menggunakan jurus bangkong loncat untuk menebas Kizaru dengan pedangnya. Namun Kizaru dapat menghindar dan kembali ke tanah, dan seketika Sang berada di hadapan Kizaru sambil menodongkan pedangnya ke wajahnya. Kizaru sangatlah panik dan kembali angkat tangan kepada bajak laut ini. Kizaru sangatlah berhati-hati menghadapi orang skuad Akagami dan tidak melawan sedikit pun. Namun di sini saya juga cukup yakin jika Kizaru melawan Sang, sudah dipastikan Kizaru akan menerima luka yang sangat parah dan sangat besar dari Akagami no Sang. Sang bukanlah orang sembarangan, tidak usah dilihat dari kekuatannya, namun dari bontinya pun sudah terlihat dan gelarnya pun juga seorang Yonko. Butuh persetujuan besar untuk Kizaru untuk melawan Akagami no Sang atau seorang Yonko. Melawan seorang Yonko sama saja dengan mengadakan perang besar-besaran dengan angkatan laut. Kemudian momen di mana Sang mengeluarkan Hausoku Haki yang besar di hadapan dua admiral sekaligus dan Vice Admiral. Bahkan Vice Admiral Momonga pun hampir pingsan oleh haki Akagami no Sang dari jarak jauh. Fujitora hingga menutup pedangnya membatalkan serangannya untuk melawan Akagami. Yang sangat menarik adalah Kizaru hingga bergidik ngeri menahan aura dari haki Akagami no Sang. Fujitora pun hingga mengajak Kizaru mundur karena meskipun bertarung mereka akan mendapatkan masalah yang sangat besar. Kemudian ada si abah tua Rayleigh ketika disabo di saat Kizaru akan membantai Zoro. Rayleigh menahan serangan Kizaru cukup mudah dan santai. Kecepatan Rayleigh pun bisa mengimbangi Kizaru. Namun di sini Kizaru sempat melawan karena sadar bahwa Rayleigh sudah tua. Jika Rayleigh di usia muda atau prima, maka Kizaru bukan apa-apa di hadapan Raja Kegelapan tersebut. Kizaru sadar bisa saja unggul melawan orang tersebut di usia tua meskipun tidak akan mudah. Namun di sini Kizaru cukup berbicara di hadapan Rayleigh bahwa dia menghadapi masalah yang cukup serius dan besar. Jika pertarungan tersebut
tersebut berlangsung lama hingga akan ada yang kalah, maka Rayleigh akan kalah tetapi Kizaru pun akan muntah darah. Kekurangan dari kondisi tua memanglah tidak bisa dihindari. Usia sangat mempengaruhi daya tahan dan serangan seseorang. Ditambah Rayleigh adalah orang yang tidak jaga kesehatan, hidupnya hanya dihabiskan abok amir dan jajan micet saja. Berbeda dengan si Abagap yang selalu latihan untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Namun Rayleigh dan si Abagap berbeda. Rayleigh sudah tidak tertarik pada apapun, sedangkan Abagap masih berada di Meereen yang notabene bisa saja dibutuhkan untuk melawan musuh. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah di sini teh si Kizaru teh bergidik ngeri gitu di hadapan dua orang ini atau tiga orang ini gitu ya. Kalau si Rayleigh mah bonus gitu. Kita tahu urang oke arapa gitu ya, si Ben ini teh nodong si Kizaru sampai angkat tangan, tapi di sini teh si Kizaru teh terlihat main-main Ben Batman gitu kan. Tapi kalau melawan si Kizaru ini cukup berbahaya juga gitu. Si Ben bisa kalah gitu sama si Kizaru gitu. Waktu di perang Wano aja si Kizaru ini tuh menawarkan diri ke si Akainu buat menghadapi si Kaido atau membereskan konflik di Wano gitu. Waktu si Luffy perang sama si Kaido gitu, otomatis si Kizaru ini teh pede gitu dengan kekuatannya. Memang gitu si Kizaru ini tuh sangatlah kuat gitu. Saya cukup keheranan gitu, orang seperti Kizaru teh belum terlihat babak belur gitu, kecuali kemarin gitu lawan si Nika. Oke lah terlihat gitu terluka gitu dari serangan si Nika ini, karena kan udah levelnya berbeda lah. Cahaya sama Sangadika gitu levelnya udah level dewa gitu, lawannya adalah Gorosei gitu kan. Sekarang kan lagi lawan si Saturn gitu di Pulau Egghead. Dan yang kedua dari si Akagami no Sang yang sangat menarik teh di sini teh si Kizaru teh kayak sebenarnya mah menurut saya berani berhadapan sama si Akagami, meskipun di akhir saya yakin bahwa si Akagami ini teh akan unggul gitu. Terlihat dari kecepatan si Akagami ketika menebas si Kizaru lompat gitu, itu teh kan jauh gitu. Otomatis kecepatan dari si Akagami no Sang ini teh bisa gitu mengimbangi kekuatan dari si si Kizaru ini gitu. Terus kalau misalkan si Kizarunya menggunakan laser gitu ke si Akagami, nggak akan efektif gitu ngelawan si Akagami mah, nggak akan mempan. Cuman laser sama ledakan mah nggak akan mempan menurut saya mah. Dan di sini yang sangat berbahaya teh pertarungan jarak dekat ya. Kalau misalkan si Kizaru bertarung sama si Akagami, otomatis si Akagami ini tuh bakal menggunakan full haki gitu dari kekuatannya, dari pedangnya dialirin haki gitu. Entah haki Buso, Haosoko haki, entah haki apa, dan menggunakan haki Kenbun. Otomatis kalau ngalahin si Kizaru kan kecepatan cahaya gitu ya, otomatis haki Kenbun teh harus digunakan sedemikian rupa gitu, karena kecepatan cahaya mah tanpa haki Kenbun sulit dilakukan atau sulit untuk mengalahkan si Kizaru gitu. Si Ben juga sadar diri gitu, kalau misalkan ngelawan si Kizaru sudah diperhitungkan bahwa orang ini cepat gitu, kecepatan itu harus dilawan oleh haki Kenbun gitu. Dan haki Buso juga atau si peluru dari si batu peluru dari pistol si Ben ini tuh mengandung batu laut gitu. Otomatis si Kizaru ini tuh bisa ditembak. Tapi yang jadi masalah kecepatan si senapannya sama kecepatan cahaya kan jauh gitu. Kecepatan cahaya kan jauh lebih cepat dari peluru yang ditembakkan oleh si Ben gitu. Cuman pemikiran atau gerak dari si Kizaru ini refleks atau enggak gitu. Jadi meskipun cepat juga si Kizaru, kalau pemikirannya lambat mah ya udah jadi kelemahan gitu menurut saya. Sangat menarik kalau misalkan bertarung gitu ya sama si Akagami, otomatis si Kizaru ini bakal ketebas sama si Akagami, soalnya si Akagami full haki gitu. Buah iblis juga dapat dinetralkan oleh haki gitu. Kemarin kan kejadian waktu si ngelawan si Kurohige itu si Lau gitu, jadi jadi wanita gitu, tapi bisa dibatalin sama haki si Lau gitu, si efek buah iblisnya teh. Nah otomatis kalau misalkan si Kizaru ditebas si Akagami, terus si Akagaminya menggunakan haki tingkat tinggi, otomatis si Kizaru ini bisa tertebas. Dan yang bonus teh adalah bonus ya si Rayleigh menurut saya mah. Ini si Rayleigh si Kizaru teh berani lawan si Rayleigh teh karena si Rayleigh-nya sudah tua gitu, geus abah-abah gitu. Jadi dilawan nya wani gitu ngelawan. Tapi kalau di usia muda mah aduh Kizaru mah enggak akan ada apa-apanya tuh dibandingkan Rayleigh mah. Dua raja ya, raja bajak laut dan raja kegelapan. Ini teh si Rayleigh teh sangat menarik waktu lawan si Roger teh. Si Marco juga dalam mode buah iblisnya gitu, nendang si Rayleigh cuman ditahan satu jari aja gitu. Dan belum ada patokan atau dikonfirmasi bahwa kekuatan si Rayleigh teh sekuat apa gitu, nggak diperlihatin gitu. Kalau si Roger bahkan dilihatin sekuat apa gitu, ngelawan Rocks di sebek, ngelawan si Shirohige kan diperlihatin. Nah si Rayleigh mah enggak gitu, cuman dilihatin sekilas aja gitu sama si Gaban gitu.
Cuman di sini tuh di movie apa Stampede ya ada si Douglas Ballet. Si Douglas Ballet teh kan kuat gitu ya, lawan terakhir gitu di movie Stampede. Nah si Buggy ini teh kan anggota bajak laut Roger juga gitu, berkata bahwa si Douglas Ballet itu teh setara kekuatannya sama si Riley gitu. Nah jadi menurut saya mah, kesimpulan saya mah, untuk ngalahin si Riley teh butuh butuh 3 admiral atau 2 admiral gitu baru bisa ngalahin si Riley, dalam artian ditangkap gitu. Kalau dikalahin 1 lawan 1 mah otomatis kayaknya pasti tetap menang gitu, kecuali kalau diadunya sama si Abah Garp gitu. Tapi 1 lawan 1 gitu dalam kondisi prima pun si Abah Garp ini bakal sanggup ngalahin si Riley menurut saya, karena kasta dari si Abah Garp ini teh rivalnya adalah Roger gitu. Kalau si Riley mah kan masih di bawah Roger, tapi akan sangat merepotkan juga gitu, nggak akan mudah gitu ngalahin si Riley, meskipun si Abah Garp ini turun tangan nggak akan mudah juga, nggak akan rame lah pokoknya mah. Ya ini tuh cuman teori sebenarnya mah ya, nggak usah dipercaya lah, ini cuman teori ya. Tapi yang artinya mah, intinya mah ini teh udah jelas gitu bahwa si Kizaru ini teh kaget gitu lihat haki si Akagami ditodong sama si Akagami, ditodong sama Ben Beckman. Di movie Red juga ada gitu, ditodong sama si Ben Beckman dan angkat tangan juga si Kizaru ini teh. Tapi dah itu mah cuman teori ya. Kita juga tahu bahwa si Kizaru ini teh emang perang gitu lawan Kaido, juga mengajukan diri, terus sekarang mengajukan diri lawan Nika gitu, bahwa kan si Kizaru ini sangatlah kuat gitu. Saya juga suka si Kizaru ini teh kalem tapi wah bedes gitu. Ya udahlah, ini mah cuma teori ya. Kalau saya salah tulis aja salah, menurut kalian kayak gimana? Saya mah tidak anti komentar ya. Kalau menurut kalian si Abah salah yang geus tulis we naon salah nah gitu. Nah, kasih komentar. Saya juga tidak anti hujat lah. Saya mah ngobrol sama kalian ya, untuk mengisi waktu kalian aja. Sebenarnya mah kalau misalkan ngobrol tanpa skrip mah bakal panjangan, mau beres-beres nepi kos sababaraha jam oge gitu. Kalau bicara dari skrip yang pertama tadi itu mah secara garis besarnya gitu. Kalau misalkan ditelik nepi ka jero-jero gitu nggak akan cukup waktunya, bakal panjang gitu pembahasan. Ya itu mah cuman hiburan lah, nggak usah terlalu percaya sama omongan saya ya. Kalau misalkan ada yang salah tulis aja, nggak apa-apa sama saya mah, santai. Tong poho Jumatan karena hari Jumat, tapi nggak tahu uploadnya mah kapan. Ya udahlah, salam sejahtera. Yang nggak salam sejahtera lah, goodbye, dadah.